أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Al-Qasiin, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Al-Qasiin, yang terhormat, yang sangat-sangat aku hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah awal, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan rahmat-Nya, telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat melambaikan tangan, langkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju ke rumah Allah yang sangat kita cintai. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah. Baiklah, tanpa berpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja aku bagi dulu pada malam iqam, yaitu 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surga merupakan impian dan tujuan bagi setiap umat Islam. Karena surga merupakan tempat yang terindah, ternyaman bagi umat Islam setelah kematian nanti. Namun tidak mudah masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Banyak cobaan, rintangan serta ujian yang harus kita lalui, dan kita juga harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intisalu awamirillah wa jintanibun nawahi, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa-siapa saja bapak-bapak, ibu-ibu. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi yang berbunyi sebagai berikut. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, dalil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, dan orang yang menjaga lisan atau ucapan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, wasa'imi fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing umat manusia. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peringatan turunnya Al-Quran pertama kali dari
sehingga sampai saat sekarang ini setiap tanggal 17 Ramadan kita semua memperingati nuzulul Quran. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran serta batin seseorang. Membaca Al-Quran, hati menjadi tenang serta dapat pula kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca kitab suci Al-Quran adalah perdagangan yang tidak akan merugi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 29 dan 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabnya Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Liwafiyahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka ujurahum, pahala mereka, wa yazidahum, dan agar Allah menambah kepada mereka min fadli, dari karunia-Nya. Innahu ghafurur syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. KS Al-Fatih ayat 29 dan 30. Sesuai ayat yang di atas, makna tidak akan merugi, yaitu membaca kitab suci Al-Quran diganjar satu hurufnya dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita membaca Al-Quran sebanyak-banyak mungkin, supaya kita mendapatkan banyak pahala dan kebaikan, serta semoga dengan membaca Al-Quran kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahafizil lisan, dan orang yang menjaga lisan atau ucapan. Menjaga lisan adalah salah satu akhlak yang terpuji. Menjaga lisan adalah suatu hal yang harus dibiasakan setiap hari. Karena agar lisan kita tidak menjadi seperti pisau yang dapat melukai orang lain, bahkan dapat melukai diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, salamatan wa insana fihi hafizil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Apalagi kita sekarang berada dalam bulan suci Ramadan, marilah kita menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita, agar pahala puasa kita tidak menghilang, dan semoga dengan begitu kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan orang yang lapar. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa laparnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Makan dan minum adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi oleh semua orang. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok makan dan minum akan mengganggu daya tahan tubuh serta imun seseorang. Akibatnya banyak masalah kesehatan baru yang terjadi karena kurangnya asupan makanan yang diperoleh oleh tubuh. Jika kita hanya berpuasa hingga azan maghrib, di luar sana banyak orang yang menahan rasa lapar.
hingga tengah malam. Bahkan ada orang yang menahan rasa laparnya dari pagi hingga ke pagi. Apakah pernah kita peduli? Tidak, bahwa tetangga kita atau gelandangan di sekitar rumah kita belum makan sedikit pun. Apakah pernah kita peduli? Tidak, sedangkan kita bersama keluarga kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi hidangan yang enak setiap hari. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim dan manusia yang fitrahnya memiliki belas kasih, kita bertanggung jawab atas keadaan saudara kita, sesama muslim bahkan sesama manusia. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang, tolong menolong serta bertanggung jawab antara sesama. Salah satu suri teladan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu memberikan makanan kepada tetangga atau kepada mereka yang merasa lapar. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan yang berkuah, maka banyakkanlah kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Anjuran memberi makanan kepada sesama muslim bukan tak hanya sekedar memberi saja, tapi kita harus memperhatikan keadaannya juga. Memberikan makanan tidak harus menunggu kaya atau memiliki rezeki yang banyak. Membuat mereka kenyang dengan makanan yang sederhana itu lebih baik daripada membuat mereka kenyang dengan makanan yang enak. Itu hanya akan memberikan mudarat kepada banyak orang. Namun apabila kita memiliki rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita mensedekahkan sebagian rezeki kita untuk memberi makanan kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka perbanyaklah sedekah dalam bulan suci Ramadan supaya kita mendapatkan banyak pula pahala, serta semoga dengan begitu kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa qaimi fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan serta rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. KS Al-Baqarah ayat 183. Berpuasa di dalam bulan suci Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga yang dilaksanakan oleh seluruh penjuru dunia. Karena ternyata ibadah puasa bukan hanya kewajiban kita saja, tetapi ibadah puasa ternyata dapat mengantarkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang selalu menjalankan ibadah puasa, karena dengan ibadahnya tersebut mereka termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya surga memiliki 8 pintu, salah satu pintu ada yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu
surga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang masih dapat berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Jadi masih sempat oleh kita semua untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa di siang harinya dan menjalankan ibadah sunnah di malam harinya. Semoga dengan begitu kita kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tarik sebagai kesimpulannya, marilah kita bersihkan hati, ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan begitu kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga dengan cara yang pertama selalu membaca Al-Quran, yang kedua selalu menjaga lisan atau ucapan, yang ketiga memberi makan bagi orang yang lapar, dan yang keempat berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.